Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi di pembelajaran ekonomi. Pada hari ini, kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu mengenai kegiatan ekonomi. Setelah 2 minggu kemarin, kita belajar mengenai produksi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, pada hari ini, kita akan belajar mengenai distribusi sebagai kegiatan ekonomi dan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Rekan-rekan pasti sudah tidak asing kan dengan kata distribusi? Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Nah, kalau digambarkan rantai distribusi itu, pertama ini gambarnya agak buram ya. Ini adalah tanaman petani lah. Terus ini adalah pemasok. Pemasok itu adalah orang yang menjual tanamannya, hasil tanamannya ke pabrik atau produsen. Nah, produsen adalah orang yang mengubah faedah suatu barang agar lebih berguna gitu. Nah, setelah dirubah oleh produsen, selanjutnya diantar oleh perantara. Kalau sekarang mungkin lebih dikenal JNE, JNT, Ninja Express mungkin ya. Setelah itu masuk ke toko, terus dijual ke konsumen. Pertanyaannya, kira-kira distribusi atau distributor itu yang mana gitu. Nah, distribusi itu adalah lembaganya atau kegiatannya distribusi, tapi kalau lembaganya atau orangnya disebut distributor. Nah, distributor itu adalah ini tokonya. Ini adalah pelaku distributor. Jadi bukan pengirimnya. Kalau pengirim namanya ini perantara. Nah, distributor ini tujuannya atau tugas utamanya adalah membeli barang-barang dari produsen. Setelah itu menjual kembali kepada konsumen. Jadi intinya adalah perantara. Dia tidak membuat barang, tapi dia hanya membeli dari produsen. Setelah itu harganya dinaikkan, terus dijual. Nah, di sana dia mendapatkan keuntungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Distributor sebagai perusahaan distribusi harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan distribusi agar distribusinya lancar. Nah, faktor-faktornya itu ada 4. Yang pertama, ada produk. Jadi produk yang akan dijual oleh distributor gitu, yang dibeli dari produsen. Nah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dari produknya ini adalah nilai barang, besar atau berat barang, mudah rusak, serta kualitas produk. Contoh, nilai barang. Jadi barangnya ini bernilai atau tidak gitu. Kira-kira kalau kita beli dari produsen, terus kita jual kepada konsumen, kira-kira ada labanya atau tidak? Terus mudah rusak atau tidak? Karena ini kalau mudah rusak berhubungannya itu dengan waktu penjualan, durasi waktunya. Jadi harus cepat. Contoh lah misalkan kita jadi distributor sayur, kan harus cepat penjualannya. Yang kedua, ada pasar. Dalam hal pasar, yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah pembeli, letak geografis, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam membeli. Nah, kalau jumlah pembeli ini erat kaitannya dengan letak geografis atau letak di mana kita mau menjualnya gitu. Kalau kebiasaan pembeli itu hubungannya dengan barang yang kita jual dengan pas tidak gitu dengan si konsumennya. Yang ketiga, ada produsen. Hal yang perlu dipertimbangkan antara lain pendanaan, pengalaman dalam distribusi, kemampuan dalam distribusi, pengawasan, dan juga pelayanan kepada konsumen. Produsen ini adalah si distributornya, bukan yang buat produk. Jadi bisa berupa warung eceran yang sekitar rumah, ataupun bisa misalkan warung-warung yang besar seperti di pasar. Yang keempat, ada perantara nih. Kalau kita tadi sebutnya kayak JNE, bisa JNT, atau misalkan lebih besar lagi seperti kargo.
Nah, perantara ini sangat mempengaruhi dalam keberhasilan distribusi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain pelayanan perantara, keuangan perantara, sikap perantara terhadap kebijakan si distributor, serta volume penjualan dan ongkos penyaluran barang. Nah, untuk ongkos, kenapa amat sangat diperhatikan? Karena akan berhubungan dengan harga barang nantinya. Untuk mengetahui bagaimana barang-barang dari produsen bisa disalurkan atau disebarkan kepada konsumen, perlu diketahui mata rantai distribusi. Nah, dalam distribusi ini ternyata ada beberapa cara nih, ada beberapa rantaian lah. Yang pertama, itu sangat pendek atau langsung. Yang kedua, pendek. Yang ketiga, agak panjang. Yang keempat, panjang. Dan yang kelima, ini sangat panjang. Nah, kalau sangat pendek, contoh lah misalkan keripik. Jadi produsen, si pembuat keripik, itu langsung menjual kepada konsumen akhir atau si pemakan lah yang makan keripiknya. Itu sangat pendek. Terus kalau pendek, misalkan produsen nih yang buat keripiknya itu dititip di warung. Nah, di warung dijual kepada konsumen akhir atau si pemakan keripiknya. Nah, pengecer ini, warung ini adalah distributor. Nah, kalau yang bagian ketiga agak panjang, ini pertama itu produsen yang membuat kerupuknya, terus kerupuk lagi keripik ya. Pembuat keripiknya ini dijual dulu ke pasar yang grosiran, toko besar. Nah, udah di pasar dibeli sama pengecer atau sama warung. Sama warung dijual lagi kepada konsumen akhir atau yang mengkonsumsi produknya. Nah, ini agak panjang. Selanjutnya bagian keempat, ini panjang. Kalau panjang dari produsen, si pembuat, ini masuk dulu ke agen. Setelah agen masuk ke subagen, ini biasanya bagian kota atau bagian wilayah, terus masuk ke pasar. Setelah pasar, masuk ke pengecer atau warung-warung kecil, baru ke konsumen akhir. Terus kalau sangat panjang, ini dari produsen masuk dulu ke agen tunggal. Jadi biasanya memegang wilayah dagangnya misalkan satu Indonesia atau satu Jawa Barat. Setelah agen tunggal masuk ke agen, terus ke subagen, selanjutnya ke grosir, pasar, masuk ke warung, baru ke konsumen akhir. Nah, ini istilahnya mata rantai distribusi. Terus distributornya siapa? Nah, distributornya intinya adalah orang ataupun lembaga yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen. Jadi perantara. Bisa jadi yang 5 ini adalah distributor 5 ini. Karena sama-sama dapat keuntungannya dari membeli dan menjual lagi barang gitu. Kalau yang pendek cuma satu, agak panjang, distributornya 2. Kalau yang panjang, distributornya 4. Kalau sangat panjang, distributornya 5. Nah, terus kalau yang baik yang mana gitu? Kalau bagi konsumen, yang paling baik itu sangat pendek. Karena harganya itu langsung beli dari si pembuat. Beda lagi kalau misalkan yang inilah, yang agak panjang. Misalkan dari produsen dijual 1.000, sama grosir dibeli 1.200, sama pengecer jadi 1.500. Jadi ke konsumen bisa membeli misalkan harga 2.000. Beda kalau sangat pendek, misalkan dijual 1.000, dibeli misal 1.200, udah gitu. Jadi kalau bagi konsumen, yang paling menguntungkan adalah yang paling pendek.